Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ada 4 pilihan. Ya, udah siap ekspresinya? Siap, oke. Hitungan ketiga, mulai berekspresi. 1, 2, 3. Yang sebelah kanan Ibu termasuk Bara. Sudah siap? Mengekspresikan perasaan kamu saat ini. 1, 2, 3. Apa namanya? Aisyah bahagia. Nanti ngantuk. Kemudian Repan, kamu? Biasa aja Karina. Gak kenapa-napa. Oke. Tapi biasa aja. Iya. Tapira kenapa bahagia hari ini? Ya bahagia aja. Zara bahagia karena Ketemu Segan. oh ketemu Sean, Besti ya. Kamu bahagia karena Ketemu Aira. ketemu Aira. Mulai dari Bara. Kenapa begitu? Ekspresinya ngantuk. Kenapa kamu ngantuk begadang? Ekspresinya begini tuh berarti biasa aja. Gak ada. Ini biasa aja. Kenapa? Kemudian ngantuk ini berdua. Bosan. Oh kurang tidur kenapa? Kenapa? Gantung. Ngantuk. Belakang ciwi-ciwi seneng semua. Alasannya? Coba berbagi alasan senengnya apa? Dia habis makan coklat tadi pagi. Tangan buat kalian semua. Pelajaran PAI hari ini di pelajaran Ibu setelahnya mood kalian semuanya jadi bahagia. Setiap guru menyampaikan materi pasti punya tujuan. Yang pertama supaya bisa menjelaskan makna dari gibah dan tabayun. Kemudian tujuan berikutnya apa itu gibah? Ada yang udah tahu? Menjelekan orang lain. Bagus. Ada lagi yang tahu apa itu gibah? Ryan. Membicarakan tentang orang lain yang benar. Membicarakan tentang orang lain yang benar Yang buruk-buruknya. dan Yang buruk-buruknya. yang buruk-buruknya. Iya. Membicarakan tentang orang lain yang benar Tapi yang buruk-buruknya. tapi yang buruk. Oh gitu. Keburukannya benar tapi dia punya keburukan dan benar tentang keburukannya tapi diomongin. Jadi ngomongin ke orang lain. Wow, kasih tepuk tangan dong. Ada lagi yang lain? Apa itu gibah? Gosip. Apa? Gosip. Gosip. Digosok makin sip. Ada lagi? Oke, cukup. Nah, sekarang yang pertama. Saya sudah tahu apa arti gibah. Iya atau tidak? Iya. Membicarakan orang lain yang tidak ada di tempat itu selalu diperbolehkan. Apa iya? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Bagus. Pernah ngedenger temen ngomongin kalian di belakang pernah? Terus gimana perasaan kalian pas denger itu? Kesel? Kesel? Oh biasa aja. Siapa yang biasa aja? Biasa aja. Wah hebat, biasa aja. Nggak kesel. Wih, kata Sean omongin balik Bu, boleh nggak? Perhatikan gambarnya, silahkan. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini? Dilihat dulu. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan Hana. Mereka lagi gibah gitu. Ngegibahin siapa mereka? Ngegibahin siapa Hana? Ngegibahin si Roni. Baik nggak perilaku ini? Enggak ya, bagus. Tepuk tangan buat Hana. Ini adalah gambar yang menggambarkan perilaku terseluan. Roninya ada nggak coba? Apa ini si Roni? Intinya mereka ngomonginnya di belakang Roni. Jadi gibah itu yang pertama artinya bisa secara bahasa. Secara bahasa itu artinya menggunjing itu bergosip. Gibah itu dari lama. Gimana? Jadi ada orang gibah. Terus ada orang yang digibahin. Tapi orang yang gibah itu gak tahu kalau orang yang digibahin itu di situ. Itu termasuk gibah gak? Wah, Pertanyaannya bagus banget. Keren.
misalnya ibu lagi ngomongin si Barat yang tadi sama Raya. Nah, tabayun. Sekarang tabayun. Kalau secara istilah, jadi tabayun itu mencari kejelasan atau mengklarifikasi sebuah berita atau informasi yang kita dapat sebelum kita percaya dan sebelum kita bertindak. Oke, cukup. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai gibah dan tabayun secara pengertiannya. Tadi udah Ibu berikan kan contohnya? Ini kalau itu misalnya kamu dikasih tahu sama orang yang mau gibah gitu. Terus kamu tanya orang yang digibah itu apakah benar atau enggak, itu tanya apa yang enggak. Betul Ryan. Ryan keren nih dari tadi, kasih tepuk tangan dong buat Ryan. Jadi Cek dulu kebenarannya. Itu namanya tabayun. Instruksinya diperhatikan. Yang pertama, kamu buat cerita pendek dalam bentuk komik yang menunjukkan peristiwa gibah dan memuat pesan moral. Jangan gibah. Jadi gini, di antara kalian semua siapa yang pernah gibah? Pasti sering gibah ya? Nah, cari tahu dulu apa yang pernah kamu lakukan, gibah tentang apa, dan siapa yang kamu gibahin. Pikir, di mana tempatnya dan sama siapa yang sering aja. Ya. Kemudian kalau kamu udah dapet, Zara, kalau kamu udah dapet contohnya, contoh peristiwanya, nanti kamu pakai ChatGPT, silakan dibuka ChatGPT-nya. Nah, instruksinya adalah buatkan komik gaya cibi dengan latar belakang apa? Misalnya di kantin. Latar belakangnya di kantin atau di rumah, menggunakan 4 panel. Tokohnya misalnya Bella dan Dena sedang membicarakan keburukan Abi. Coba silakan. Setelah itu di-generate. yang sudah langsung diposting. Iya. Nanti ada tanda plus. Gimana, udah jadi ya Esa? Udah jadi komiknya. Bagus, keren. Kamu keren. Di download. Si Abi udah selesai, keren. Abi udah jadi komiknya. Udah jadi. Tuh. Bagus. Udah 2 orang jadi nih. Udah jadi. Oke, keren. Gambarnya sudah jadi, di-download ya. Ini yang anak-anak perempuan sudah jadi. Aku tinggal di post ini submit aja kok. Submit aja, pakai kasih nama. Gambarnya sudah jadi di-download, tapi udah di-download di. Dan kalau udah di-download nanti kirim ke sini. Ibu kirim di grup kelas dulu ya. Silakan kirim karyanya di link yang ibu kirim di grup. Kita lihat hasil contoh yang berhasil itu ada di Bella. Terus sebelahnya ini punya Raffi. Sebelahnya punya Abi. Yang suka karyanya Abi. Tahu nggak si Abi itu makin kecil layarnya. Terus kata si Raffi, jangan gibah. Berarti kamu pernah mengalami kayak gini. Temen kamu lagi ngegibah, kamu yang ingetin. Keren. Oke. Menurut kalian semua 3 gambar ini mewakili contoh gibah nggak? Mewakili contoh gibah nggak? Yang ini nggak. Kenapa? Soalnya cuma apa ya? Di luar apa? Badan
gambar yang ini tidak termasuk gibah, benar nggak? Benar nggak? Benar. Kenapa? Karena itu kayaknya cuma informasi aja yang dikasih tahu. Benar atau enggak informasinya? Enggak juga. Gibah atau enggak jadinya? Ini kayak ilustrasi. Ada yang mau kayak gini nggak? Ada yang mau kayak gini nggak? Secara sadar mau kayak gini? Pasti nggak mau kan? Tapi kenyataannya kita sering melakukan ini. Ketika kita ngomongin teman, yang terjadi, teman yang ngomong itu ini. Kita yang ngomongin beramai-ramai di sini makan ini. Itu adalah ilustrasi orang yang suka bergibah. Nah, maksudnya ini sampai sini ada yang bertanyakan. Udah paham? Oke, kalau udah paham, Ibu akan Pemahaman kalian melalui soal yang sudah Ibu siapkan. Sekarang kamu kerjakan dulu asesmennya yang sudah Ibu Alhamdulillah. Nanti akan terlihat nilainya. Ini. Silakan. Siapa yang dapat nilai 10? Wih, semuanya dapat nilai 10. Itu dong. Oh, saya salah. Berarti salah satu. Salah satu nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya kalian semua sudah paham? Sudah. Mau tanya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? kesimpulan. Silakan. Hani dulu kalau Hana tadi udah sering. Kita nggak boleh gosipin orang lain atau gibahin karena nanti pahala kita ditransfer ke orang lain. Oh, karena nanti pahala kita ditransfer ke orang lain. Tepuk tangan dong buat Hani. Keren. Hana, silakan. Menurut kamu? Nggak jadi. Oh, udah sama Hani diwakilkan. Yang lain, silakan Sean yang kencang. Bergosip itu buat tercela dari sebenarnya sama biasain ngapain atau kayak nyari fakta dari platform yang terpercaya. Wih, keren. Tepuk tangan buat Sean. Kita harus berhenti gibah dan melakukan tabayun. Gimana caranya biar kita tidak terlibat gibah? Misalnya kan ada yang undang kamu untuk gibah itu kamu ingat yang suka gak gibah. Oh, kamu harus jadi pengingat teman-teman bahwa jangan gibah gitu. Iya. Tepuk tangan buat Ryan. Jadi perbuatan gibah itu adalah perbuatan tercela. Jadi harus mendekati teman yang soleh, yang baik. Itu pertemanan itu sangat mempengaruhi. Bareng-bareng. Saya anak baik. 1, 2, 3. Saya anak baik. Terus 1, 2, 3. Saya anak baik. Ulangi. Saya anak baik. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sekian pertemuan hari ini. Pekan depan nanti kita akan masuk ke materi yang lain. Materi tentang fikih, tentang sholat. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermakna buat kalian, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah sama-sama.